当然なんだけど。おまずい。ああ、頑張ったな。ウィンド。おっと、早速。 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Isekai Yururi Kiko. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan sosok sang tokoh utama bernama Kayano Takumi. Dia baru saja dipindahkan ke dunia lain alias Isekai. Takumi awalnya menjalani kesehariannya di dunia asli. Namun beberapa saat kemudian dia tersadar di sebuah tempat yang disebut dengan Suaka Suci dengan seorang dewa bernama Sil yang langsung bersujud meminta maaf kepadanya. Sil menjelaskan kalau dia secara tidak sengaja membunuh Takumi ketika dia sedang menggunakan kekuatannya untuk menutup robekan di ruang waktu. Sil tidak sengaja mengenai Takumi yang berada tepat di belakang robekan. Sebagai permintaan maafnya, Sil membuatkan Takumi tubuh baru dan mereinkarnasikannya ke sebuah tempat yang dia kelola sendiri bernama Eteldia. Tubuh yang dibuatkan oleh Sil untuknya itu sudah dilengkapi dengan kemampuan bahasa dan juga pengetahuan yang ada di dunia itu, sehingga Takumi tidak kesulitan beradaptasi di sana. Setelah mengalahkan dua Red Wolf yang dia temukan di tengah perjalanan menelusuri isi hutan, Takumi berhasil naik ke level 3. Setelah itu Takumi kembali melanjutkan perjalanannya dan saat itu dia bertemu dengan dua anak kecil kembar berusia 5 tahun. Kedua bocah itu tidak memiliki nama, mereka menatap Takumi dari jauh. Lantas Takumi mendekati kedua anak kecil itu dan memberi mereka makanan. Tidak lupa Takumi juga mengganti pakaian lusuh kedua anak itu. Karena merasa tidak bisa meninggalkan kedua anak itu, Takumi yang bertujuan pergi ke kota pun mengajak keduanya ikut. Takumi memberikan mereka nama Alan dan juga Elena. Meskipun tidak membalas perkataan Takumi sama sekali, Alan dan juga Elena tetap mengikuti Takumi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa monster yang dalam waktu singkat bisa dikalahkan oleh Alan dan juga Elena berdua saja. Sejak saat itu Alan dan juga Elena terus-terusan mengalahkan monster yang menghadang. Alhasil Takumi tidak mempunyai kesempatan menyerang para monster. Saat hari menjelang malam, Takumi mengajak Alan dan juga Elena mengumpulkan ranting untuk digunakan membuat api. Setelah itu Takumi akan membuat makan malam. Kemudian Takumi juga membuat sebuah pelindung dari kristal sebagai tempat mereka tidur. Keesokan harinya mereka sampai di kota. Begitu sampai di gerbang mereka berhadapan dengan dua orang penjaga di sana. Karena tidak mempunyai tanda pengenal, salah satu penjaga itu akhirnya memeriksa mereka dengan bola kristal. Alhasil penjaga memberikan Takumi, Alan dan juga Elena kartu identitas sementara sebagai akses masuk ke kota. Di dalam kota, Takumi mengajak kedua anak itu pergi ke gereja. Dia berkomunikasi dengan Sil mengenai Alan dan juga Elena. Ternyata munculnya Alan dan juga Elena bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan oleh dewa lain. Setelah itu Takumi membawa Alan dan juga Elena untuk pergi ke penginapan dan tidur di sana. Keesokan harinya begitu mereka bangun, Alan dan juga Elena mulai berbicara dan menjawab pertanyaan Takumi. Kemudian Takumi CS pergi ke serikat untuk mendaftarkan diri sebagai petualang. Begitu sampai keanggotaan petualang mereka langsung diurus oleh Luna yang adalah bagian administrasi dari serikat. Selanjutnya Takumi mendaftarkan guild mereka yang dinamai Sayap Putih. Setelah mendaftarkan guildnya, mereka langsung mengambil tugas pertama.
Dengan bantuan dari Alan dan juga Elena, Takumi berhasil mengumpulkan banyak sekali tanaman lili dalam waktu setengah hari. 無だな。弱い魔物だから大丈夫だよ。ようですね。半日でこれだけ採取。見つけたらこうやって。これが今回の報酬です。 Mereka langsung menjual tanaman itu ke serikat. Tiba-tiba mereka didatangi oleh salah satu petualang bernama Dominic. Sepertinya Dominic tidak senang dengan keberadaan anak-anak di serikat. Karenanya Alan dan juga Elena memukul Dominic. Tepat saat itu salah satu penjaga gerbang bernama Vault muncul. Di sana Takumi meminta izin kepada Vault untuk memperbolehkannya menjadi wakil dari Alan dan juga Elena. Karena Alan dan juga Elena juga sangat dekat dengan Takumi, Vault pun memperbolehkannya. Karena keberhasilan mengalahkan Red Wolf sendirian, Vault mengajak Takumi untuk ikut serta dalam ekspedisi bersama dengan pasukannya. Kini Takumi CS sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya di dunia itu sebagai seorang petualang. Setibanya di penginapan mereka makan roti karena lapar. Karena di sana tidak ada yang menjual jenis roti dengan rasa seperti yang Takumi inginkan, dia pun berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Kemudian Takumi pergi ke sebuah toko roti yang dimiliki oleh seorang pria bernama Rode dengan putrinya yang bernama Michelle. Begitu masuk, Takumi mengeluarkan 2 botol isian yang terdiri dari selai dan juga fla. Takumi meminta Rode dan juga Michelle untuk membuatkannya sebuah roti dengan isian fla. Takumi berinisiatif untuk mengajari Rode dan juga Michelle cara membuat roti dengan isian itu. Begitu mengerti cara mengisi roti-roti dengan toppingnya, mereka pun mulai bekerja sama. Tidak hanya 2 selai itu, Takumi juga mengeluarkan isian rasa kacang merah untuk melengkapi rasa roti mereka. Setelah berhasil membuat roti dengan berbagai varian, Takumi CS langsung mencicipi roti-roti buatan mereka. Karena roti itu hasilnya enak, Rode meminta izin dari Takumi untuk menjual roti dengan resep yang sudah diajarkannya. あれもっと Takumi memperbolehkan Rode dan juga Michelle untuk menjual roti isian itu. Keesokan harinya Takumi datang ke serikat. Dia langsung disambut oleh Luna yang mengatakan kalau dia sudah naik peringkat dari F menjadi peringkat E. Karena monster yang ada di sekitar kota sangat rendah, Luna pun menyarankan kepada Takumi bersama dengan Alan dan juga Elena untuk pergi ke labirin bawah tanah. Lantas Takumi langsung mengajak Alan dan juga Elena untuk pergi ke labirin. Di dalam labirin itu ada sekitar 15 lantai yang tentunya akan memakan banyak waktu untuk melewati jalan-jalan yang membingungkan. Namun dengan adanya Alan dan juga Elena, mereka sangat membantu Takumi. Kedua bocah selalu mengetahui mana jalan yang benar sehingga mereka tidak perlu membuang banyak waktu. Tidak hanya itu saja, begitu ada monster yang lemah, Alan dan juga Elena bisa dengan mudah mengalahkannya. Mereka terus berpetualang hingga tiba malam hari. Takumi membuat sup sebagai makan malam mereka dengan menggunakan kompor sihir yang dia bawa. Setelah kenyang, mereka tertidur di dalam sihir pelindung dari kristal seperti waktu itu. さてこの魔道具コンロがあればどこでも Hari-hari berikutnya mereka terus melakukan keseharian itu hingga akhirnya sampai di lantai ke-10. Begitu sampai di lantai ke-10, Takumi CS menemukan sebuah pintu rahasia di mana di dalamnya mereka menemukan sebuah kotak harta karun. Setelah memastikan kotak itu aman, Takumi pun memperbolehkan Alan dan juga Elena membuka kotak itu. Di dalamnya mereka menemukan masing-masing 1 potion mana dan juga potion energi. Setelah itu Takumi menyusun inventorinya, sementara Alan dan juga Elena mengalahkan monster lebah dan berhasil mendapatkan banyak sekali madu. 発見するのが早かったり修行ああ頑張ったなウィンドおっと早速 Begitu sampai di lantai ke-15, akhirnya mereka bisa keluar dari labirin itu. Di luar mereka sudah ditunggu oleh seekor serigala yang adalah hewan kontrak dengan level S. Serigala itu pemberian dewa air untuk Takumi sebagai ucapan terima kasih yang lalu. Lantas Takumi memberikannya nama Joel.
Karena Seal cemburu, Dewa Air sudah memberikan hadiah terlebih dahulu kepada Takumi. Dia juga akan memberikan banyak hadiah untuk Takumi. Dia akan memberikan 2 hewan kontrak lainnya. Takumi mendapatkan 2 hewan kontrak baru, yaitu harimau angin yang dia namakan Fit, serta burung Thunderbolt yang dia namakan sebagai Bolt. Takumi juga memakaikan Fit dan juga Joel kalung pemberian dari Seal yang dapat menyusutkan ukuran mereka. Kini Takumi bisa membawa kedua hewan kontrak itu ke dalam kota tanpa harus takut akan menyebabkan kegaduhan. Karena Alan dan juga Elena juga mau kalung, Takumi memberikan liontin yang dapat memberikan Alan dan juga Elena. Kalung itu memiliki kekuatan resistensi terhadap sihir, serta sebagai alat pelacak yang dapat memberitahukan lokasi mereka di peta. Tidak lupa dia juga memberikan masing-masing dari mereka sebuah tas sebagai inventori bawaan. Dalam perjalanan menuju penginapan, Elena melirik ke dalam sebuah toko yang menjual boneka. Lantas Takumi mengajak Alan dan juga Elena masuk ke dalam, di mana dia memberikan pakaian baru untuk mereka berdua dan ikat rambut khusus untuk Elena. このリボンはそのまま髪飾りにも。これも似合う。もっとピンクや赤とかある。ピタジュール。ああ、それももらおう。ありがとうございます。 Keesokan harinya mereka sudah bersiap untuk ikut ekspedisi bersama dengan regu khusus pembasmian. Regu itu dibentuk untuk ekspedisi ke dalam hutan Gaia di bawah komando Vault. Begitu Takumi sedang mengobrol dengan Vault, Isaac yang adalah wakil kapten pun memperkenalkan diri kepadanya. Dia meminta maaf atas keputusan Vault yang memaksa Takumi beserta Alan dan juga Elena untuk ikut serta dalam ekspedisi mereka. Tidak lama setelah semuanya siap, mereka pun naik ke dalam kereta kuda. Namun sebelum naik, Takumi merasakan tatapan tidak bersahabat yang menuju ke arahnya. Meskipun begitu, dia akhirnya naik juga agar tidak membuang banyak waktu. Begitu mereka sampai di depan hutan, Vault memberikan arahan kepada mereka. Geng Takumi akan membagi regu yang melewati rute berbeda selama 5 hari. Setelah mereka setuju dan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan Alan dan juga Elena menuju ke arah semak-semak. Kedua bocah mengatakan monster ada di sana. Sepertinya kekuatan Alan dan juga Elena lebih jauh dari jangkauan deteksinya dibandingkan kekuatan deteksi milik Grimm, salah satu anggota guild. Karenanya meski sudah diperingatkan, mereka akan beraksi ketika makhluk itu terdeteksi saja. Ternyata monster yang dideteksi oleh Alan dan juga Elena adalah Red Wolf. Karena lupa menasehati kedua anak itu agar tidak menyerang dengan satu tendangan saja, Alan dan juga Elena berhasil mengalahkan Red Wolf. Melihat itu, pasukan yang ada hanya terpelongo. 探知範囲内に害あるものが侵入したとき、当然なんだけどまずい。 Setelah itu, Alan dan juga Elena juga terus-terusan berlarian mengelilingi hutan dan menemukan banyak sekali tanaman obat. Begitu menemukan sebuah tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat gatal, Vault langsung mengambil tanaman itu dengan sembrono. Karena tindakannya itu berbahaya, Vault jadi diomeli oleh Isaac seperti hari-hari biasa mereka. Tidak lama mereka bertemu dengan segerombolan orc yang langsung menyerang ke arah rombongan Takumi. Sementara yang lainnya menyerang satu orc secara bersamaan, Takumi sendirilah yang bisa menyerang satu orc dengan cepat. Karenanya, Vault merasa kalau peringkat Takumi itu palsu dan langsung meminta Rudolph yang adalah petualang peringkat A untuk meminta ketua serikat menaikkan peringkat Takumi. Meski sudah berhasil mengalahkan para orc itu, mereka curiga karena hutan sangat sunyi. Lantas, orc yang biasanya menyerang sendiri malah menyerang secara bergerombolan seperti tadi. Dalam kondisi mereka yang sedang serius dan ingin mencari tahu masalah yang ada, Alan dan juga Elena malah meminta jajan kepada Takumi. Karenanya yang lain kini setuju untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah makan roti isi yang dibagikan oleh Takumi, mereka tiba-tiba melihat sebuah suar merah tidak jauh dari mereka, yang menandakan kalau regu lain sedang dalam bahaya. Lantas mereka harus bergegas. Takumi menggunakan kekuatan anginnya yang langsung memindahkan dirinya ke lokasi tujuan. Setelah itu Takumi CS langsung mengalahkan Bloody Wolf yang menyerang regu itu. Begitu regu mereka tadi sampai, Takumi CS kembali merasakan tatapan tidak bersahabat yang mengarah kepada mereka. Namun mereka masih belum tahu dari mana asal perasaan itu.
Malam harinya saat makan, Takumi hendak memasak. Sementara para kesatria yang sehari-hari hanya memasak bahan makanan seadanya, membuat Takumi menjadi panik. Karena dia tidak ingin Alan dan juga Elena makan makanan yang sembarangan, Takumi turun tangan untuk ikut serta membantu para kesatria memasak. Karena masakan buatan Takumi enak, keesokan harinya para kesatria itu meminta Takumi memasak lagi. Mereka memelas dan meminta Takumi kembali membuatkan sarapan yang mantul. Setelah mereka sarapan, Takumi CS pun segera melanjutkan perjalanan. Suasana hari ini di hutan terasa sangat sepi. Para kesatria yang sudah berpengalaman pergi ke dalam hutan itu dan merasa kalau suasana di hutan kala itu sangatlah aneh. Setelah penyerangan dari sekelompok orc ke arah mereka kemarin, geng Takumi belum menemukan satupun monster untuk dikalahkan. Karena dalam keadaan biasa, mereka seharusnya sudah berhadapan dengan banyak monster sejak penyerangan kemarin. Tentu saja keadaan hutan yang sepi terlihat begitu aneh. Tidak lama di tengah perjalanan, mereka melihat seekor monster ular raksasa yang disebut dengan Evil Viper. Faktanya belum ada yang bisa selamat dari serangan monster ini, dikarenakan kulitnya yang kebal akan serangan sihir dan juga fisik. Maka dari itu para kesatria diperintahkan untuk kabur. Namun ular itu dengan cepat turun dan langsung menyerang ke arah mereka dan tidak membiarkan para kesatria kabur dari sana. Begitu ular itu akan menyerang ke arah pasukan yang terluka, Alan dan juga Elena langsung bergelantung di tubuh si ular. Namun karena mereka berdua lengah, kedua bocah terjatuh dari atas tubuh si ular. Melihat itu, Takumi meminta Rudolf dan juga yang lainnya untuk mengulur waktu untuknya, sebab Takumi akan menyiapkan kekuatan sihir angin tingkat tingginya. Setelah Takumi siap, Rudolf dan juga yang lainnya pun mundur ke belakang. Sementara Takumi berhadapan langsung dengan sang ular yang kemudian berhasil dia kalahkan dengan kekuatan anginnya. Ular itu berhasil terbelah. Namun tidak hanya itu saja, kekuatan Takumi yang sangat besar juga membelah pepohonan yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya itu saja, kekuatan Takumi bahkan membelah tanah di bawah mereka. Setelah pertarungan itu, Takumi langsung berjalan ke arah seorang pria yang berdiri di belakang pohon. Ternyata pria itu bernama Sagese. Dan dialah yang terus-terusan menatap dengan penuh kebencian ke arah Takumi selama ini. Dia sebenarnya jatuh cinta kepada Vault dan tidak suka begitu Vault memuji Takumi. Lantas karena itulah Sagese memendam kebencian terhadap Takumi. Malam hari saat mereka makan malam, Vault menghampiri Takumi CS yang sedang makan. Vault meminta maaf kepada geng Takumi. Vault memberitahukan kepada mereka, mulai besok menimbang banyak pasukan yang terluka, mereka jadi akan pulang lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Karenanya besok Takumi sudah bisa pergi ke Serikat dan mengambil bayaran mereka. Hari berikutnya begitu sampai di Serikat, Luna langsung menyambut kepulangan Takumi dengan penuh semangat. Kemudian Luna menarik tangannya agar Takumi mengikutinya ke ruangan ketua Serikat. Ternyata, Vault dan juga Rudolf sudah merekomendasikan Takumi agar bisa naik peringkat. Mereka akan menaikkan peringkat Takumi menjadi peringkat A. Takumi takut mereka akan semakin menarik perhatian jika Alan dan juga Elena naik peringkat tinggi. Untuk mencari titik aman, Takumi meminta pihak guild menaikkan salah satu dari mereka ke peringkat D. Sehingga guild Takumi bisa menjadi peringkat C dan dapat mengambil misi peringkat B tanpa menarik perhatian. Setelah mengambil bayaran mereka atas permintaan Luna, Takumi akhirnya menjual 2/3 dari material yang dia kumpulkan. Tentunya material Evil Viper dan juga material lain yang berasal dari hutan Gaia. Karena kelelahan dan tidak sanggup lagi, Takumi pun langsung pulang ke penginapan dan langsung tertidur begitu menyentuh kasur. Keesokan harinya, Takumi mengajarkan kepada Alan dan juga Elena cara menghitung dan juga mengkonversikan gold yang mereka dapatkan kemarin. Setelah beberapa kali latihan dan menjawab pertanyaan, Alan dan juga Elena mengerti dengan sangat baik.
Karena mereka sudah siap, Takumi mengajak Alan dan juga Elena untuk pergi ke pasar. Takumi memberikan mereka kesempatan untuk membeli barang yang kedua bocah inginkan dengan mandiri. Begitu mereka sampai di pasar, Alan dan juga Elena dengan cepat dapat memesan barang yang mereka inginkan serta membayar dengan benar. はい、ちょうどね。ありがとじゃあアレンから Karena kagum, ibu pemilik toko buah memuji Takumi yang berhasil mengajari Alan dan juga Elena. Selanjutnya setelah menyimpan barang belanjaan Alan dan juga Elena di dalam inventorinya, mereka pun kini pergi ke toko buku. Karena Takumi mendapatkan skill air setelah mengalahkan Evil Viper tempo hari, dia ingin membaca buku mengenai skill barunya itu agar bisa dia gunakan suatu saat nanti. Bersamaan dengannya, Takumi membelikan buku bacaan bergambar ringan yang direkomendasikan oleh ibu pustakawan. Si penjaga mengetahui Alan dan juga Elena juga ingin belajar cara membaca dan juga menulis. Tidak lama kemudian, mereka pulang ke penginapan. Keesokan harinya, Takumi CS datang ke serikat untuk mengambil misi lagi setelah sekian lama. Kali ini mereka akan mengambil misi di mana geng Takumi harus mencari seekor kucing hitam dengan kaki dan juga tangannya berwarna putih bernama Mina. Begitu sudah keluar dari area kota yang banyak orang, kini Takumi mengeluarkan hewan kontrak mereka dari dalam bayangannya. Mereka terus mencari keberadaan Mina di sekeliling kota. Setelah beristirahat sebentar, mereka kemudian langsung melanjutkan pencarian si kucing di mana mereka akhirnya menemukan Mina. Mina awalnya takut dengan geng Takumi, namun karena Alan dan juga Elena membujuk Mina dengan halus, si kucing mulai mendekati mereka. Begitu Takumi menangkapnya, Mina terus-terusan mengeong yang menandakan kalau dia lapar. あれは もう探すのやめる Lantas Takumi memberikan Mina susu sebelum kemudian mereka mengantarkan Mina ke serikat. Ternyata pemiliknya Mina sudah menunggu di sana. Karena Alan dan juga Elena tidak mau pulang, akhirnya Takumi menerima misi lain. Geng Takumi harus mengalahkan sekelompok goblin yang menyerang warga di desa dekat kota Siren. Mereka langsung bergegas pergi ke sana dan menemui kepala desa dengan bantuan para penjaga gerbang. Begitu Takumi dan juga kepala desa baru mendiskusikan perihal goblin-goblin itu, tiba-tiba seorang pengawal masuk ke dalam. Si pengawal memperingatkan mereka kalau goblin sudah datang dan mulai menyerang warga. Takumi langsung bergegas pergi keluar, namun dia tidak perlu banyak bergerak karena para hewan kontrak beserta kedua anak kembar itu sudah mengalahkan para goblin. エアショットあ、そのままの姿ね。大きくなっちゃダメだよ。なかったな。 Setelah mengalahkan para goblin, Joel akhirnya mendapatkan kekuatan telepati, di mana memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan Takumi CS. Tidak hanya Joel, tapi Bolt dan juga Fit juga kini bisa telepati dengan Takumi dan juga yang lainnya. Setelah membantu mengalahkan para goblin di desa itu, mereka kembali ke kota Siren dan mengambil bayaran sebelum kemudian Takumi dan kawan-kawan kembali ke penginapan. Belum lelah, kedua bocah meminta Takumi untuk membacakan mereka buku bergambar yang sempat mereka beli. Keesokan harinya Takumi memanggil Paul dan juga Isaac untuk menceritakan rencananya yang akan pergi dari kota Siren. Mereka akan pergi ke Bailey yang berada di tepi pantai. Setelah membicarakan itu, mereka kemudian berkeliling untuk mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang yang sudah membantu geng Takumi di kota Siren. Mulai dari Luna, Rode, dan juga Michelle, perempuan yang bekerja di toko mainan yang membuatkan Alan dan juga Luna pakaian musim panas sebagai kenang-kenangan. Hingga akhirnya mereka berkunjung untuk menemui Sil di gereja. Begitu sampai di gereja, Sil langsung menyambut Takumi dengan sangat senang. Takumi juga langsung memberitahukan rencananya yang akan meninggalkan kota untuk memberitahu Alan dan juga Elena mengenai dunia luar. Mendengarkan tujuan baik dari Takumi, dengan senang hati Sil pun setuju. Kini mereka akan pergi dan mengucapkan salam perpisahan kepada kota itu. Namun tiba-tiba seorang pria muncul dan meminta Takumi untuk mengembalikan Alan dan juga Elena kepadanya. Karena menurut pria itu mereka berdua adalah barang dagangannya. Kilas balik ternyata pria itu dulu memang pemilik dari Alan dan juga Elena.
Namun ketika kereta mereka dalam bahaya, dia langsung melemparkan Alan dan juga Elena secara bersamaan karena mereka tidak mau lepas. Karena itulah kedua anak itu langsung bersembunyi dengan ketakutan di belakang Takumi begitu melihat pria aneh itu. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan di tengah kota. Tampaknya Takumi sedang melindungi kedua bocah kesayangannya sebab mantan bos Alan dan juga Elena muncul kembali mencari keberadaan budaknya. Alhasil Takumi berusaha tenang meskipun Pak Tua tersebut terus memarahinya. Di kesempatan itu Takumi diserang hinaan sehingga Takumi hampir mengeluarkan emosinya. Hanya saja Takumi menahan diri dan dia takut kalau kebablasan nanti bisa menghabisi orang. Sehingga para warga sekitar ikutan panik karena menyaksikan kegaduhan tersebut. Lantas Alan dan juga Elena terus memegang Takumi agar mereka tidak diambil oleh bandit yang mempekerjakan mereka dulu. Tidak lama para penjaga muncul, mereka mencoba menyelesaikan permasalahan. Di kesempatan itu permasalahan semakin melebar karena bandit terus menyalahkan Takumi. Namun segala tuduhan dipatahkan oleh Takumi, sebab Takumi merasa mantan bos Alan dan juga Elena memanfaatkan mereka. Padahal para bocil tidak memiliki tanda budak sehingga mereka bisa bebas. Kemudian Takumi membalikan situasi, dia menuduh si mantan bos memiliki motif menculik anak. Tidak lama Tuan Faul dan juga Risner muncul dan mereka segera datang untuk membantu Takumi. Alhasil para penjaga auto percaya dan langsung mengamankan bandit. Apalagi Takumi memang tidak bersalah sehingga dia wajib dilepas. Kemudian Tuan Faul dan juga Risner juga telah memberikan kesaksian kalau dua bocah adalah saudara Takumi. Makanya setelah ini mereka tidak mungkin mendapatkan kecaman lagi. Kemudian Tuan Risner mengatakan kalau dia mengenal penguasa di Baile, sehingga sewaktu Takumi tiba di Baile, urusannya akan lebih mudah dan pasti mendapatkan sambutan dari penguasa. Ketika usai berbincang, mereka pun segera bubar dan kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Kemudian Takumi membawa anggotanya melakukan perjalanan lewat hutan. Sebelum itu mereka memutuskan menggunakan familiar untuk mempercepat langkah. Tampaknya para familiar autoshock setelah menyaksikan wajah sedih Alan dan juga Elena. Namun dua kembaran langsung terhibur sewaktu ketemu para familiar Takumi. Di kesempatan itu Joel dan juga Fit bersiap dan mereka akan menjadi kendaraan geng Takumi. Kemudian Takumi dan juga para rekan mempercepat pergerakan tiba di kota Bailey. Sialnya di perjalanan, Takumi dan juga para rekan dihadang oleh monster. Di kesempatan itu dua kembaran langsung bergerak dan mereka mengeluarkan jurus untuk menghajar para hewan buas di hutan itu. Alhasil Takumi sungguh bangga melihat pencapaian anak buahnya. Tidak hanya Alan dan juga Elena, justru Joel dan juga Fit ikutan bergerak melawan musuh. Setelah puas bermain-main, Takumi dan juga para rekan berhenti beristirahat. Kemudian Takumi menyiapkan makanan lezat untuk dinikmati oleh peliharaannya dan juga dua bocah. Lantas Takumi mempercepat tugas memasak agar mereka bisa segera makan. Setelah masakan itu jadi, Takumi langsung menghidangkan makanan. Namun dua kembaran merasa masakan Takumi berbeda dari keinginan mereka. Meskipun begitu, mereka tetap memakannya untuk merasakan kelezatan masakan Takumi. お前たちブラッディベアを噛んで仕留めたよ。なんか違う。卵乗っかってない。では改めて。Sontak saja mereka terkejut ternyata hidangan Takumi begitu lezat. Bahkan Joel dan juga Fit saja sangat menikmati makanannya. Lantas Takumi ikutan senang melihat para anggota makan dengan lahap. Malamnya Takumi beristirahat bersama para anggota agar mereka bisa sekaligus dijaga oleh Takumi. Takumi merasa perjalanan kali ini sungguh indah dan juga berkesan. Paginya Takumi dan juga para rekan berkumpul kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama mereka tiba di lokasi pantai yang cantik dan juga asri. Sontak saja dua kembaran kaget menyaksikan keindahan laut sebab mereka selama ini belum pernah melihat laut sekalipun. Makanya tujuan Takumi pergi ke Bailey agar bisa menyenangkan kedua bocah. Terlihat Alan dan juga Elena yang begitu penasaran dengan rasa air laut. Makanya mereka menginginkannya untuk mencicipinya sedikit. Namun setelah merasakan keasinannya mereka malah menyesal. 初めての海、楽しそうだな。エレナ、これが海だよ。そんなにお水が気になるの？ Kemudian Takumi tertawa melihat kelucuan dari para bocah.
Di kesempatan itu para bocah ditemani oleh familiar Takumi untuk bersenang-senang di pantai. Tidak lama Takumi menyadari adanya kemunculan kepala seseorang, sehingga Takumi mengira ada orang yang tenggelam. Takumi agak syok mengetahui Putri Duyung berada di dalam laut. Lagi dan lagi, Takumi dibuat terkejut menyaksikan kedatangan Putri Duyung. Alhasil Milena memperkenalkan diri di hadapan Takumi dan kawan-kawan. Dia mengajak Takumi masuk ke wilayah Putri Duyung, namun Takumi takut dia tidak bisa berenang dan juga kehilangan nafas. Segeralah Milena memberikan gelang yang dapat membiarkan Takumi dan kawan-kawan bernafas di air. Sehingga Takumi dan juga para besti mengikuti Milena melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana Takumi dan kawan-kawan melihat peta monster laut. Segeralah dua kembaran meluncur, mereka menyingkirkan para monster di laut. Sontak saja Milena kaget, ternyata kekuatan anak-anak sudah setara seperti pahlawan OP. Meskipun begitu, Takumi tetap mengawasi dua bocil agar tetap aman. Lantas Takumi dan juga Milena melihat-lihat terumbu karang, namun permasalahan di wilayah mereka adalah karang yang terjebak ketimpa kapal. Kemudian Takumi dipercayai untuk menyelesaikan masalah itu. Tanpa berlama-lama, Takumi segera membantu memindahkan kapal yang mengikuti terumbu karang. Setelah kapal berhasil diamankan, membuat para warga bangga kepada Takumi. これ何？沈没船だ。石、海そのものが結晶化した。思いまして。この奥に？はい。前に総階級の裏手へ回っていただけます。 Lantas Takumi berbincang kembali dengan Milena. Kemudian Milena mengucapkan rasa syukurnya yang tidak bisa dibendung lagi. Dikarenakan kebaikan hati Takumi, semua warga pun terselamatkan. Sebab terumbu karang yang terjepit memiliki banyak manfaat. Faktanya karang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Makanya semua warga bergantung pada karang. Namun Takumi merasa perbuatannya adalah hal yang simpel. Sebab Takumi hanya memindahkan kapal saja menggunakan kemampuannya. Lantas para duyung lain segera memeriksa karang agar tetap aman. Kemudian Milena mengatakan kepada Takumi untuk segera menemui pendeta agung. Apalagi Takumi telah menyelamatkan wilayah laut. Langsung saja Takumi dibawa pergi menuju pendeta agung wilayah laut. Tampaknya para anggota Takumi sudah siap. Mereka langsung berangkat ke lokasi. Segeralah Takumi beserta Alan dan juga Elena mengikuti jejak Mbak Milena. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai dan segera dipersilakan untuk masuk. Kemudian Takumi dan juga para anggota menyaksikan keimutan pendeta agung. Tampang pendeta agung yang begitu imut membuat semua orang tertarik kepadanya. Kini Takumi CS bertemu dengan pendeta agung dari Kerajaan Biru. Begitu bertemu, mereka langsung menyambut Takumi, Alan dan juga Elena dengan sangat baik. Banyak pengikut Dewa Air yang memuji dan juga menceritakan kepada mereka mengenai kekuatan dan juga kebaikan dari Takumi. Tidak hanya sebatas itu, Milena juga menambahkan baru saja Takumi membantu mereka untuk memindahkan kapal yang menghalangi ladang karang. Laporan itu tentu memperkuat apa yang dikatakan oleh para pengikut Dewa Air sebelumnya. Menurut pendeta agung, hanya dia dan juga dua orang lainnya yang mengetahui perihal Takumi. Selain Milena, pendeta agung pun memperkenalkan seorang pria yang ternyata adalah kepala desa bernama Galdo. Bukan hanya sebagai kepala desa, namun beliau juga adalah pemimpin para orang duyung di sana. Setelah memperkenalkan Galdo, pendeta agung menjelaskan kalau posisi sebagai pendeta agung adalah posisi tertinggi yang selalu dipilih di setiap generasi. Meski itu adalah sebuah gelar terhormat, pendeta agung yang bernama Mikohime tidak suka berada dalam posisi mengekang itu. Karena kebaikannya tadi, kini Mikohime ingin memberikan hadiah kepada Takumi. Si pendeta meminta Takumi untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Lantas Takumi meminta Mikohime mengajarkannya cara menggunakan skill air. Dia menjelaskan kalau mereka memiliki skill air, namun kesulitan dalam menggunakannya. Mendengar Alan dan juga Elena juga belum pernah menggunakan kekuatan sihir, akhirnya Galdo mengajukan diri untuk mengajari mereka. Meski pendeta menerima permintaan untuk mengajari Takumi serta Alan dan juga Elena, namun Mikohime menolak menganggap itu sebagai hadiah. Karenanya mereka membawa Takumi dan juga Alan serta Elena ke dalam sebuah gua. Di sana mereka akan membuang barang-barang tidak berharga yang berisi banyak sekali mutiara dan juga beberapa item menarik lainnya. Karena para orang duyung tidak membutuhkan item-item itu, akhirnya Takumi mengambil semua item yang dibuang. Kemudian Takumi CS dipersilakan untuk menginap di Istana Biru.
日は総階級で止めてもらうことになった。ゴミ、綺麗だね。みたいだね。結局、洞窟内 Setelah makan malam sambil menonton pertunjukan yang ditampilkan dari istana, Takumi dan kawan-kawan masuk ke kamar dan melihat pemandangan bawah laut melalui jendela besar. Keesokan harinya Galdo dan juga Mikohime membawa mereka bertiga ke sebuah daratan di mana Takumi CS bebas menggunakan kekuatannya. Di sana Galdo mulai mengajarkan kepada mereka bertiga mengenai cara merapalkan mantra. Setelah memahami cara merapalkan mantra, Galdo mempersilahkan Takumi mencoba. Dengan waktu singkat, Takumi langsung bisa mengontrol kekuatan airnya. Kemudian Galdo juga mengajari Alan serta Elena sihir basic. Mereka harus mengerti energi sihir yang diajarkan. Setelah itu mereka mulai diminta untuk mengambil segenggam air dan menggerakkan air itu dengan energi sihir. Kedua bocah terus berlatih di sana, bahkan ketika Mikohime dan juga Galdo sudah kembali ke Istana Biru. Hingga akhirnya ada sebuah pusaran besar di dekat sana. 海がなんだ少し残って練習することにした。ウォーターウォールとかも覚えたら便利かな。 Sementara di sisi lain, Maya yang adalah salah satu dari pengikut Dewa Air kini dimarahi oleh Seal sebab Wendell meninggalkan tanggung jawabnya pada pengikut Dewa Air, jadinya meminta bantuan kepada Takumi dan juga membebaninya. Seal kemudian merasa bersalah karena dia sudah membawa Takumi ke dunia itu dan para pengikut Dewa Air malah membebaninya dan membuat mereka lebih berhutang. Kembali pada Takumi dan juga dua anak Dewa Air, ternyata pusaran air itu memunculkan Leviathan. Dia adalah pengasuh dari Alan dan juga Elena saat kecil, lantas dia mau membantu Takumi jika terkena masalah. Kemudian Takumi membuat kontrak sementara dengannya dan memberikan nama Kaiser agar mereka bisa terhubung. Setelah memahami Alan dan juga Elena tidak ingin meninggalkan Takumi, Kaiser memberikan Takumi sisiknya yang berisi kekuatan sebagai alat seperti GPS. Dia juga mengantarkan Takumi, Alan dan juga Elena kembali ke Kerajaan Biru dengan menunggangi punggungnya. Setelah sampai di Istana Biru, mereka berpamitan dan Kaiser meninggalkan mereka di sana. Setelah itu Takumi CS masuk ke dalam Istana Biru bersama. Begitu sampai di dalam Istana Biru, mereka langsung disambut oleh Mikohime dan juga Milena. Mereka menanyakan bagaimana cara Takumi CS kembali, namun Takumi tidak ingin memberitahukan mengenai Kaiser, sehingga Takumi mengatakan kalau mereka kembali dengan mengendarai ikan. Setelah itu Takumi CS izin pulang. Awalnya Mikohime dan juga Milena sempat menahan Takumi karena merasa belum selesai menjamu tamunya. Setelah berpikir sejenak, Mikohime mengizinkan mereka kembali. Namun sebelum Takumi CS pergi, Mikohime memberikan sebuah cemilan yang bisa mereka makan selama perjalanan. Setelah menerima cemilan itu, geng Takumi pamit pulang ke daratan. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan seekor kepiting yang langsung dikalahkan oleh Alan dan juga Elena. それじゃこれをお持ちください。のたま迷宮だ。今度 Setelahnya geng Takumi menemukan sebuah kerang yang membentuk labirin di dekat permukaan laut itu. Lantas mereka bertiga masuk ke dalam karena penasaran. Begitu sampai di ujung lorong labirin, mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan di atas lorong itu. Begitu mereka naik ke atas, mereka menemukan sebuah alat teleportasi yang akan mengarahkan Takumi CS ke dalam labirin. Di sana Takumi juga mendapatkan informasi mengenai labirin yang ternyata adalah labirin riak air. Labirin itu adalah sebuah labirin tingkat menengah dengan 30 lantai yang ada mempunyai sebuah alat teleportasi per 10 lantainya. Karena Alan dan juga Elena belum lelah, Takumi setuju melanjutkan perjalanan memasuki labirin sampai lantai ke-10. Kemudian mereka menggunakan alat teleportasi di sana untuk kembali ke kota. Namun sebelum naik ke labirin, mereka akan makan bekal yang diberikan oleh Mikohime tadi dan beristirahat sebentar. Begitu masuk ke lantai pertama, Takumi CS langsung berhadapan dengan Potion Frog. Karena monster itu beracun, mereka akan menyerangnya dengan kekuatan air. Setelah mengalahkan Potion Frog itu, mereka kini naik ke lantai 2. Di sana mereka menemui 2 buah kotak harta berbentuk kerang raksasa yang berisi banyak sekali udang merah dan juga ikan kering.
Karena tidak bisa langsung dimakan, Takumi menyimpannya ke dalam inventorinya. Tidak hanya level 2, level setelahnya juga berisi banyak hewan laut yang langsung mereka simpan. Begitu mereka akan masuk ke lantai 6, Takumi CS memutuskan untuk beristirahat saja karena hari juga sudah larut. Lalu Takumi memasak hewan laut yang mereka dapatkan dan makan bersama. Setelah itu mereka tidur untuk mengistirahatkan diri. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke lantai 6. Di sana mereka menemukan Impact Shell yang ketika dikalahkan menjatuhkan item berupa petasan pesta. Karena Alan dan juga Elena tidak pernah melihat itu, Takumi memberitahukan kedua bocah cara menggunakannya. Namun suara dari petasan itu malah mengejutkan Alan dan juga Elena. 大差ないじゃないか。さすがに刺激を与えると衝撃波を放ってくるか。なってる。僕が二人の身元を知った。 Setelah itu Takumi CS kembali ke lantai ke-10. Di dalam mereka bertarung melawan segerombolan arrowfish. Setelah mengalahkan sekitar 100 ikan itu, akhirnya sebuah tangga yang mengarah ke atas langsung muncul di depan mereka. Setelah menyimpan semua item yang sudah mereka dapatkan, geng Takumi kembali ke lantai 1. Begitu keluar dari labirin, mereka langsung pergi ke kota Bailey. Sebelum memberi salam kepada Tuan Tanah seperti yang diperintahkan oleh Isaac, mereka datang berkeliling ke pasar. Takumi memutuskan untuk membeli 3 buah kerang simping. Setelah itu Takumi CS pergi ke pandai besi untuk membuat perhiasan dari sisi Kaiser yang mereka dapatkan. Begitu diserahkan kepada Rudy sang ahli perhiasan, Takumi langsung mendiskusikan contoh yang mereka mau. Setelah pas, dia juga meminta dibuatkan pelindung lengan dan juga dada dengan kulit Evil Viper. Karena Takumi mempunyai item yang langka, membuat Rudy dan juga pemilik pandai besi menjadi kaget karenanya. Setelah itu Takumi, Alan dan juga Elena pulang ke penginapan. Sekarang Takumi berada di kuil untuk berkomunikasi dengan Seal melalui patungnya. Takumi menanyakan kepada Seal bagaimana dan juga siapa sebenarnya ayah dari Alan dan juga Elena. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Takumi, Seal hanya diam. Bukannya menjawab, Seal malah mengalihkan topik dengan mengatakan Takumi akan menjadi muridnya. Namun bukannya spesialis angin seperti Seal, Takumi malah mendapatkan spesialisasi pengasuh. Sebenarnya meski berada di bawah Seal dan menjadi muridnya, ternyata Takumi mendapatkan berkat dari Dewi Penciptaan, Marionella. Karena itulah dia tidak mendapatkan keahlian yang berhubungan dengan angin juga, dan hal itu membuat Seal sangat kesal. Tidak hanya itu, Seal juga memberikan hadiah yang diberikan oleh Dewa Api bernama Salamantil. Dewa Api berterima kasih karena Takumi sudah meningkatkan masakan Eteldia seperti roti isi dan juga kerang simping tempo hari. 家臣サラマンティールからパンを流行らせたでしょ。今やその菓子パンたちを育てているってだけで十分でからも醤油で調理したでしょ。あれもう。いや間違って殺しちゃった。 Tidak hanya hadiah, Dewa Api juga memberikan Takumi hewan kontrak dan juga sihir api. Takumi sangat senang karena dapat menggunakan kekuatan apinya untuk memasak. Namun rasa senang Takumi itu malah membuat Shield menjadi cemburu. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Shield, Takumi pergi ke penginapan bersama dengan Alan dan juga Elena. Sementara merasa sangat lega karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Takumi tadi. Faktanya Wendell, dewa air, menghamili seorang wanita dari Eteldia dan juga berselingkuh. Wanita itulah yang melahirkan anak kembar, yaitu Alan dan juga Elena. Tidak lama, Salamantil menghampiri Shield dan menanyakan apakah Shield sudah memberikan hadiah kepada Takumi. Di sisi lain, Alan dan juga Elena sedang bermain dengan Joel serta Fit di pantai. Sementara Takumi hanya bersama dengan Bolt. Karena Alan dan juga Elena menyemprotkan air kepadanya, Takumi menggunakan kekuatan airnya dan ikut bermain dengan mereka. Tiba-tiba seekor singa api yang sangat besar muncul dari api. Singa itu adalah hewan kontrak yang dimaksud oleh Salamantil. Takumi kemudian memberikan singa itu nama Vector. Lalu Takumi meminta Vector untuk mengecil dan mereka pun lanjut bermain dengan mengajak Vector ikut serta. Begitu Vector kembali dari mengejar bola, dia malah membawa seorang wanita. Ternyata wanita itu hanya tertidur. Namanya Vivian dan dia adalah salah satu dari ras vampir.
Karena merasa lapar, Takumi membuatkan mereka onigiri. Saat itu Vivian tersadar dan Takumi langsung menawarkan onigiri kepadanya. Setelah puas makan dan menjadi kenyang, Vivian memperkenalkan dirinya dan menanyakan mengenai onigiri tadi. Vivian juga menceritakan kalau dia sedang dalam perjalanan ke kota Albair. Namun karena lupa membeli makanan, dia jadi bertahan hidup dengan mencari makanan di alam liar hingga pingsan. Sebagai ungkapan terima kasih, Vivi memberikan embun mawar putih dan juga obat kuat vampir untuk Takumi. Setelah Vivian pergi dari sana, Alan dan juga Elena menanyakan mengenai apa itu ayah kepada Takumi. Karenanya Takumi menjelaskan kepada mereka mengenai sebuah keluarga mulai dari ayah dan juga ibu. Namun hal itu masih sulit dimengerti oleh mereka berdua. Meski begitu, mereka kembali bermain setelah puas dengan jawaban dari Takumi. Keesokan harinya, mereka kembali ke kota Bailey dan pergi ke serikat untuk mengambil pekerjaan mencari material. Tidak disangka mereka sudah mempunyai material itu dan tinggal ditukar saja. Namun begitu melihat kartu petualang milik Takumi, Karen si resepsionis malah membuat keributan karena syok. Alhasil Takumi dipanggil ketua guild. Mereka bertanya di mana dia menemukan labirin yang tidak sengaja ditemukan tempo hari. Setelah itu Takumi diajak ke kediaman penguasa Bailey. Tidak disangka penguasa Bailey adalah kakaknya Isaac yang sangat mirip dengannya. Setelah masuk di kediaman penguasa Bailey yang bernama Cedric, Takumi kembali menceritakan bagaimana dan juga di mana dia menemukan labirin bawah laut itu. Dengan cepat Cedric langsung mengerahkan orang yang sudah dia pilih untuk menjelajahi isi labirin. Orang-orang yang dia pilih tidak hanya terlatih dalam berenang, namun mereka juga sudah dilengkapi dengan alat sihir yang membantu mereka bernapas di dalam air. Akhirnya Cedric menemukan labirin yang akan menguntungkan segala sektor ekonomi di kotanya. Sesuai dengan prosedur yang ada, mereka akan memberikan hadiah untuk Takumi. Sebelum beranjak pergi, Cedric menanyakan mengenai masalah di serikat kemarin. Karenanya staf serikat yang bersama mereka di dalam ruangan itu langsung meminta maaf kepada Cedric dan juga Takumi. Mereka mengatakan pihak serikat akan memastikan semua pegawai menjaga informasi pribadi petualang dengan baik. Apalagi mengingat sikap Takumi yang tidak ingin terlalu mencolok. Tidak lama pelayan kediaman Cedric memanggil mereka untuk makan. Cedric mengiyakan dan mengajak Takumi ikut serta makan dengan mereka. Di ruang makan, Cedric memperkenalkan Takumi dengan istrinya yang bernama Olive. Begitu pula dengan kedua anaknya yang bernama Theodore dan juga Latis. Takumi memperkenalkan dirinya serta Alan dan juga Elena yang dengan malu-malu memperkenalkan diri mereka. Tidak lama mereka langsung menyantap santapan yang sudah disiapkan. Setelah itu Cedric mulai membuka suara perihal Takumi yang mengubah cita rasa masakan di kota. Cedric pun meminta agar Takumi bisa menjual resep milik mereka. Tidak lama Alan dan juga Elena meminta jelly kepada Takumi. Mendengarkan hal itu Cedric dan juga anak-anaknya langsung tertarik ingin mencoba jelly juga. Alhasil Takumi memberikan jelly kepada mereka sebagai makanan penutup. Karena Cedric menanyakan bahan yang digunakan untuk membuat jelly itu, Takumi langsung menjelaskannya kepada Cedric. Takumi membuat jelly itu dengan slime yang sempat mereka kumpulkan, lalu dipanaskan dengan bahan lain sehingga membentuk jelly. Karena Isaac belum pernah mencicipi jelly itu, Cedric berencana membalas Isaac. Cedric berniat membeli resep Takumi dan juga mengembangbiakan slime jelly untuk memproduksi dan juga menjual jelly itu. Lantas Cedric menawarkan kepada Takumi CS untuk tinggal di rumah mereka selama berada di kota Bailey. Meski Takumi mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan penginapan, Cedric tetap memaksa mereka tinggal. Keesokan harinya Cedric mendapatkan surat balasan dari Isaac yang iri karena Cedric mencicipi jelly buatan dari Takumi. Di sisi lain, Isaac yang sedang membaca surat dari kakaknya tiba-tiba dihampiri oleh Fault. Karena Fault memaksa, dia mengatakan kalau Takumi sudah sampai di kota Bailey dan menemukan sebuah labirin. Mendengar mengenai hal itu, Fault langsung shock sebab Takumi akan menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang. Setelah apa yang sudah dilakukan oleh Takumi selama ini, dia jelas akan menjadi mencolok. Keesokan harinya, Cedric mengajak Takumi CS pergi ke pasar di pelabuhan bersama dengan kedua anaknya. Di sana mereka melihat banyak makanan-makanan baru. Tidak lama penjual kerang waktu itu memanggil mereka dan memberikan mereka makanan tanpa perlu mengantri. Lalu Cedric mulai tertarik kepada kecap dan meminta Takumi agar dapat memberikannya resep membuat kecap asin.
Setelah mendengarkan kecap itu dibuat dengan getah pohon yang ada di labirin, dia pun langsung mengajak Takumi untuk pergi ke toko. Mereka akan berbicara terlebih dahulu dengan pemilik toko itu. Begitu dia kembali, Kedrick membawa sebuah surat dengan lambang yang pernah Takumi lihat di kapal Kampung Duyung. いたしました。いえ、美味しい。本当だ、美味しい。迷宮の品を扱う商店で売られているのです。普通のお店らしい。セドリックさん。店の入り口でも見たかもしれないけど。 Begitu mengenali lambang yang ada di kertas itu, Takumi langsung menanyakan apakah Kedrick mengenal kapal dagang Detilde. Untuk menjawab pertanyaan Takumi, pemilik dari toko menjawab kalau kapal dagang itu adalah kapal dagang miliknya. Mendengarnya, Takumi langsung mengatakan kalau dia memiliki kapal dagang di dalam inventorinya. Takumi menemukannya di dasar laut dengan alasan dia sedang latihan renang jarak jauh. Dan karena dia kini sudah mengetahui mengenai pemilik dari kapal dagang itu, Takumi berencana mengembalikan kapal itu kepada temannya Kedrick. Sebab di dalam bangkai kapal itu masih terdapat banyak kontainer yang berisi barang. Karena merasa kehilangan hal itu bisa menyebabkan kerugian untuknya, maka Takumi ingin mengembalikan bangkai kapal itu kepadanya. Mendengar Takumi yang berniat mengembalikan barang seperti itu tanpa mengharapkan imbalan sama sekali, Kedrick dan juga temannya langsung menjelaskan kepada Takumi. Mereka menerangkan mengenai konsep imbalan atau kompensasi, karena sebenarnya juga Takumi tidak mengerti mengenai hal itu. Pemilik kapal dagang menginfokan batu peri yang menjadi tenaga penggerak dari kapal itu sangat berharga. Maka ketika kapal itu tenggelam, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian itu dapat ditutup jika mereka mendapatkan batu peri itu kembali dari kapal yang tenggelam. Setelah menjelaskan mengenai perilaku yang harus dilakukan oleh Alan dan juga Elena jika berada di posisi yang sama, Takumi mengikuti pemilik kapal untuk pergi. Kemudian Takumi mengeluarkan kapal dagang yang dia maksud di sana agar dapat diperiksa. Begitu bangkai kapal itu dikeluarkan, Takumi menjalin hubungan dagang dengan serikat Fiji dan mereka pun menunjukkan barang-barang yang mereka punya di toko serikat. Saat berkeliling di toko itu, Takumi membeli banyak biji-bijian dan juga rempah yang dia temukan di sana. Dengan rempah yang dia beli di toko serikat, Takumi langsung mengajari Alan dan juga Elena bagaimana mereka bisa memasak kari di taman kediaman Kedrick. Begitu sudah selesai, aroma enak dari kari buatan Takumi itu membuat semua orang di dalam kediaman itu berkumpul. Takumi langsung menceritakan mengenai kari buatannya. Dia juga memberikan kari untuk mereka makan bersama dengan nasi. Nasi kari buatan Takumi itu mendapatkan banyak pujian, bahkan Rian adalah juru masak kediaman Kedrick sampai memohon dan agar Takumi menjadikannya murid. Setelah selesai makan, Theodore dan juga Latis menanyakan mengenai cerita petualangan Takumi selama menjadi petualang di kota Siren. Lantas Takumi menceritakannya dan tidak lupa dia juga memuji kehebatan Alan dan juga Elena yang langsung malu-malu begitu dipuji. Keesokan harinya Takumi datang ke toko roti langganan keluarga Kedrick. Takumi diminta olehnya untuk mengajarkan resep roti isi di toko mereka. Alan dan juga Elena bekerja sama dan saling membantu dalam membuat roti itu bersama dengan Theodore dan juga Latis. Karenanya semakin lama hubungan mereka berempat semakin dekat. Berbeda dari sebelumnya, di mana mereka sempat canggung. Beberapa hari kemudian Takumi mengajak Alan dan juga Elena untuk pergi keluar kota dan datang ke gunung terdekat. Karena jauh dari pemukiman warga, mereka pun mengeluarkan para hewan kontrak sebagai kendaraan. Di tengah perjalanan mereka malah dikepung oleh segerombolan bandit, namun para bandit itu dengan mudah dikalahkan oleh Vector sendirian, dan akhirnya berhasil mereka tangkap. Setelah mengetahui lokasi markas para bandit itu, Takumi dan juga yang lainnya pergi ke sebuah gua. Geng Takumi menangkap semua bandit yang ada di sana. Mereka kemudian menelusuri gua markas bandit itu dan menemukan banyak sekali harta perhiasan yang sudah dicuri oleh para bandit. Harta itu berada di sebuah ruang bawah tanah. Di sana juga Takumi menemukan banyak sekali perempuan dan juga anak kecil yang dikurung di dalam sebuah kurungan. Lantas mereka melepaskan para tahanan itu dengan kekuatan Takumi. Begitu selesai mengeluarkan semua tahanan, kini Vector mampu menggunakan kekuatan telepatinya. Padahal sebelumnya tidak bisa dimengerti, kini Vector bisa berkomunikasi dengan geng Takumi. Kante. 盗賊に捕まってた人たちがいたのか。
Keesokan harinya Takumi datang kembali ke ahli pedang untuk mengambil aksesoris. Takumi juga mengambil pelindung yang sudah dia minta tempo hari. Takumi mencoba pelindung tangan yang dia buat dengan tujuan agar cakar bolt tidak menusuk ke lengannya. Lantas si pemilik pandai besi itu menjadi kepo dan mulai meminta Takumi agar mencoba alat itu sekarang. Dia mencobanya dengan elang yang pernah diceritakan oleh Takumi sebelumnya. Karena terpaksa, Takumi akhirnya memanggil Bolt dari dalam bayangannya dan berhasil mengagetkan Rudy. Setelah mendapatkan barang-barang yang mereka pesan, Takumi CS segera pulang ke kediaman keluarga Kedrick. Begitu berada di dalam, Kedrick mulai membuka pembicaraan mengenai barang-barang dari gua para bandit yang sempat disita oleh Takumi. Dia menanyakan apakah ada lukisan dengan figura perak yang menjadi salah satu harta itu. Ternyata ada orang yang ingin membelinya, sehingga Takumi pun mengizinkan Kedrick untuk menjualnya begitu dia menemukan figura. Selanjutnya geng Takumi pergi ke Istana Biru untuk meminjam beberapa gelang duyung dari mereka. Gelang itu digunakan untuk hewan-hewan kontraknya. Tidak perlu menunggu waktu lama, Milenia langsung membawakan beberapa gelang duyung untuk mereka. Setelahnya mereka kembali ke labirin laut untuk menyelesaikan tantangan. Begitu naik, mereka langsung berteleportasi ke lantai 11, di mana di sana seluruh lantai terendam oleh air. Tetapi karena Takumi CS menggunakan gelang duyung, mereka sama sekali tidak kebasahan. Tidak lama Takumi menemukan monster dengan bantuan Alan dan juga Elena yang langsung mengalahkan monster itu. Tidak hanya satu saja, Alan dan juga Elena mengalahkan semua monster dan beristirahat di malam hari. Keesokan harinya mereka sampai di lantai 17, karena hawa di sana semakin dingin, mereka menggunakan mantel. Selang beberapa waktu mereka bertemu dengan monster beruang dan mendapatkan bulu dari monster itu. Lantas geng Takumi berniat membuat mantel baru dengan bulu itu. Lalu mereka menargetkan banyak monster beruang, karena semakin dalam airnya semakin naik. Mereka sampai memanggil bantuan, hingga sampailah mereka di depan sebuah pintu besar. Lokasinya tepat di lantai terdalam base camp bos terakhir berada. Begitu mereka masuk, geng Takumi langsung disambut oleh sebuah pantai yang luas di dalamnya. Tidak lama tiba-tiba seekor monster Little Kraken muncul di tengah laut. Meskipun namanya Little Kraken, ukuran monster itu sangat besar. Monster itu langsung menyerang ke arah mereka dan memaksa Takumi CS menyerang si monster kembali. Meskipun mereka sudah memotong bagian-bagian tentakel itu, tetap saja tentakel monster terus tumbuh dan juga meregenerasi dirinya sendiri. Karenanya mereka pun setuju untuk menyerang monster itu secara bersama-sama. Segeralah Takumi CS menggunakan kekuatan mereka bersama-sama. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster itu dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Begitu monster KO, semua bagian pantai di hadapan mereka langsung menghilang begitu saja. Lantas hanya meninggalkan sebuah ruangan gua yang kosong saja di hadapan mereka. Begitu Takumi CS membuka pintu, mereka menemukan sebuah peti harta karun berisi pedang sihir api di dalamnya. Setelah beberapa hari berada di dalam labirin, mereka akhirnya dapat kembali ke kota dan ke kediaman keluarga Kedrick. Begitu Takumi dan kawan-kawan sampai, Gen Kedrick langsung dengan antusias menanyakan kabar mereka karena sangat penasaran. Bukan hanya mereka bertiga saja, tapi Fault dan juga Isaac juga menunggu kedatangan geng Takumi di sana. Fault dan juga Isaac ternyata datang ke sana untuk menjemput Takumi ke kerajaan sebagai kenalan dari Takumi agar dia tidak canggung. Karena Alan dan juga Elena setuju untuk ikut, Fault dan juga Isaac berencana untuk pergi ke kerajaan besok pagi. Namun karena perasaannya merasa bersalah terhadap Theodore dan juga Lattice, Takumi akhirnya menggunakan balon ledakan yang dia dapatkan dari monster di labirin. Balon itu akan digunakan sebagai alat bermain dengan para anak-anak. Setelah anak-anak tertidur, Takumi menghabiskan waktunya untuk minum-minum dengan orang dewasa lainnya. Keesokan harinya ketika mereka akan berangkat, Alan dan juga Elena menolak pergi. Mereka mengatakan ingin tinggal dengan keluarga Kedrick. Karena pertemuan itu tidak bisa diundur, Takumi meminta mereka tinggal sebentar bersama keluarga Kedrick. Namun kedua bocah galau jika harus berpisah dari Takumi. Lantas kedua bocah mengurungkan niatnya tinggal. Mereka akan ikut dengan Takumi ke kota setelah berpamitan dengan Theodore dan juga Lattice secara baik-baik. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!